Perang antara Rusia dengan Ukraina terus berlanjut dan semakin sengit. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Bentrokan sengit antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlanjut. Di wilayah Kharkiv, Ukraina, pertempuran sengit terjadi antara kedua pasukan. Rusia menyatakan bahwa hari Senin pasukan mereka mempertahankan posisi yang menguntungkan di sepanjang garis depan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Rusia juga mengklaim mereka berhasil menghancurkan sejumlah sasaran, termasuk sistem peluncur roket ganda dan sistem pertahanan udara di kota perbatasan Vovchansk, dekat Kharkiv. Selain itu, Rusia juga berhasil menghalau serangan Ukraina dari berbagai arah. Unit pertahanan udara Rusia juga berhasil menjatuhkan pesawat serang Sukhoi Su-7 Ukraina dan mencegat beberapa rudal taktis, bom udara, serta drone. Di hari yang sama, kubu Ukraina juga melaporkan perkembangan pasukan mereka di garis depan. Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat serang Sukhoi Su-25 Rusia dan menargetkan sistem peperangan elektronik Rusia, pos komando, serta depo amunisi. Ukraina menyatakan bahwa pasokan sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat membawa perubahan positif bagi Ukraina di pertempuran garis depan. Dan untuk mengantisipasi jatuhnya korban sipil, Ukraina juga telah mengevakuasi warga mereka di wilayah perbatasan Kharkiv, seperti di Sirkunivska, Lipetska, dan Vovchansk. Hujan lebat yang melanda Mumbai, India mengakibatkan sebuah papan reklame raksasa runtuh dan menewaskan 14 orang serta melukai 74 orang. Operasi penyelamatan terus dilakukan hingga Selasa pagi waktu setempat. Jumlah korban masih kemungkinan bertambah karena belum jelas berapa orang yang masih terjebak. Hujan yang disertai angin kencang yang melanda Mumbai menyebabkan papan reklame setinggi 30 meter jatuh ke sebuah pompa bensin Senin malam waktu setempat. 47 orang berhasil diselamatkan pasca kejadian. Polisi India sendiri masih menyelidiki musibah ini karena papan reklame yang runtuh ternyata dipasang secara ilegal. Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Uruguay hari Senin waktu setempat. Dampak banjir lebih dari 3.000 warga yang terdampak harus mengungsi. Wilayah terparah yang terdampak banjir adalah kota Paysandú dan Salto yang berbatasan dengan Argentina, serta Cerro Largo yang berbatasan dengan Brazil. Seorang warga di Paysandú menyatakan bahwa banjir memang kerap terjadi di wilayah mereka. Bahkan selama 54 tahun tinggal di sana, dirinya mengalami musibah banjir sebanyak 60 kali. Banjir juga terjadi di Argentina. Di kota Concordia, lebih dari 560 warga terpaksa dievakuasi akibat banjir. Banjir terlihat menggenangi sejumlah rumah dan bangunan. Dan akibat banjir, sejumlah warga juga harus bepergian menggunakan kano. Banjir sendiri terjadi dampak dari banjir besar yang terjadi di Uruguay dan Brazil. Sementara di Kanada, para ahli dan pejabat pemadam kebakaran memperingatkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Fort Nelson dapat mencapai kota terdekat. Karena itu, otoritas setempat telah mengevakuasi ribuan warga untuk mencegah jatuhnya korban. Situasi kebakaran hutan dalam 48 jam ke depan akan menjadi situasi yang menantang, mengingat pergerakan angin masih akan terus berlanjut. Selain itu, kekeringan akan semakin memperburuk kebakaran hutan.